Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendalam untuk Bapak Ibu guru hebat setanah airku. Tiada kata yang indah selain ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan keberkahan dan juga perlindungan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Di lembaga inilah saya menuangkan ide dan inovasi hingga menjadi sebuah karya nyata di TK Terpadu Santosa, Cilegon, Banten. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan berbagi praktik baik dengan judul Dari Tangan Kecil Tumbuh Karakter Besar sebagai gerakan implementasi kegiatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Selamat menyaksikan. TK Terpadu Santosa sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Santosa. TK Terpadu Santosa memiliki komitmen membentuk murid yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter mulia yang kuat. Sebagai Kepala TK Terpadu Santosa Cilegon, saya meyakini bahwa kepemimpinan bukan sekedar kemampuan mengatur, tetapi seni menggerakkan hati dengan menyalakan semangat perubahan dan transformatif. Pembentukan karakter pada anak usia dini merupakan inti dari proses pendidikan di taman kanak-kanak. Di tengah maraknya terkikisnya karakter generasi bangsa yang hampir memipis dengan budaya positif dan juga hasil pendampingan terhadap pembelajaran yang diterapkan oleh guru, masih ditemukan dalam pembelajaran guru hanya berfokus pada kegiatan akademik dasar dan juga rutinitas seharian, dan juga masih minimnya keterlibatan orang tua dalam pola asuh anak di rumah. Kondisi ini merupakan peluang pengembangan dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Maka lahirlah gagasan untuk mengembangkan praktik baik dari tangan kecil tumbuh karakter besar sebagai upaya menumbuhkan karakter anak-anak TK Terpadu Santosa yang berakhlak mulia, mandiri, peduli melalui pembiasaan positif yang terintegrasi dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Makna filosofis dari tangan kecil tumbuh karakter besar menunjukkan bahwa tangan kecil surgaku adalah giat anak ketika berdoa, salam ketika datang dan pulang, menolong teman atau bunda guru, berwudu, beramal dan juga berbagi makanan dengan teman. Tangan kecil adabku adalah giat anak ketika menerapkan gerakan 4 kata ajaib, di mana anak-anak menggerakkan bagaimana meminta maaf, meminta tolong, ucap terima kasih dan juga permisi. Menunggu giliran tanpa jahil, antri cuci tangan, membuang sampah pada tempatnya dan memeluk teman yang bersedih. Tangan kecil karyaku adalah giat ketika anak membungkus atau mengemas bahan makanan untuk kegiatan baksos, membuat kreativitas bersama teman dengan menyenangkan. Berawal dari pembiasaan anak didik yang masih belum muncul budaya positifnya dalam kegiatan sehari-hari dan juga keterbatasan keterlibatan orang tua pada pola asuh di rumah. Dari permasalahan tersebut, kami melaksanakan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman dan praktik baik tentang inspirasi implementasi tentang budaya positif dengan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ayo kita jelajah lagi dengan tangan-tangan kecil kita. Melalui program Dari Tangan Kecil Tumbuh Karakter Besar, TK Terpadu Santosa mengajak guru berperan penting sebagai teladan dan fasilitator. Dalam kegiatan, guru menuntun anak untuk memahami makna di balik setiap tindakan sehari-hari di sekolah. Begitu pula peran penting orang tua di rumah dalam pembentukan karakter yang baik. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan program Dari Tangan Kecil Tumbuh Karakter Besar adalah perbedaan karakter dan latar belakang anak. Setiap anak memiliki karakter kebiasaan dan pola asuh yang berbeda. Sebagian anak terbiasa dilayani oleh orang dewasa, sehingga kurang mandiri dan sulit memulai kebiasaan berinisiatif dan bertanggung jawab.
Konsistensi anak dalam membentuk kebiasaan. Pada anak usia dini, anak masih mudah berubah dari tergantung suasana hatinya. Kadang semangat mengikuti kegiatan, tetapi di hari lain mudah bosan atau lupa. Membangun pembiasaan yang konsisten berarti menata mainan, berbagi, bekerja sama, dan juga membutuhkan kesabaran dan pengulangan terus-menerus dari guru. Terus keterlibatan orang tua di rumah. Sebagian orang tua belum memahami pentingnya kesinambungan antara pembiasaan di sekolah dan di rumah. Ada anak yang sudah mulai mandiri di sekolah, tetapi di rumah masih dilayani sepenuhnya oleh orang tuanya. Kebiasaan ini harusnya dibangun menjadi tidak berkelanjutan. Ini menjadi tantangan besar untuk menumbuhkan sinergi antara sekolah dengan keluarga. Perbedaan persepsi antar guru. Tidak semua guru menunjukkan pemahaman yang sama tentang makna dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada guru yang masih fokus pada aspek akademik dibanding pembentukan karakter. Akibatnya, kegiatan pembiasaan terkadang belum terencana secara utuh dalam seluruh kegiatan belajar. Keterbatasan waktu dan jadwal harian. Kegiatan di TK Santosa cukup padat, mulai dari pembelajaran sentral, makan bersama, hingga kegiatan tematik. Menambahkan kegiatan pembiasaan memerlukan penyusuan waktu agar tidak terasa memaksa atau tergesa-gesa. Guru perlu menata ulang jadwal agar kegiatan karakter tetap berjalan alami dan menyenangkan. Perhatian dan fokus anak masih pendek. Anak usia dini memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Saat guru mengajak untuk melakukan refleksi atau diskusi ringan tentang makna kebaikan, seringkali perhatian anak teralihkan. Ini menjadi tantangan untuk menyampaikan nilai-nilai karakter dengan cara yang konkret dan menyenangkan, bukan hanya dengan kata-kata. Kendala, sarana, dan lingkungan pendukung. Tidak semua ruang dan alat permainan mendukung kegiatan kolaboratif atau proyek kecil ini. Misalnya, area menanam terbatas atau alat yang digunakan anak kurang mencukupi untuk semua kelompok. Guru perlu berinovasi, menggunakan bahan sederhana agar semua anak bisa tetap terlibat aktif. Proses evaluasi karakter yang tidak instan. Hasil pembentukan karakter tidak terlihat secara cepat, berbeda dengan kemampuan kognitif yang bisa diukur langsung. Guru perlu terus melakukan observasi dan dokumentasi perilaku anak dengan sabar agar perubahan kecil pun tetap dihargai. Langkah dan strategi yang saya lakukan dalam menumbuhkan budaya positif terhadap perilaku baik sebagai wujud implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, kolaborasi dengan orang tua, dan juga evaluasi dan dokumentasi. Tahap perencanaan yaitu pertama sosialisasi program, yaitu kegiatan edukasi mengenai program dari tangan kecil tumbuh karakter besar sebagai gerakan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada guru dan orang tua murid. Dalam sosialisasi ini dijelaskan pentingnya budaya positif dan pembiasaan karakter baik yang dapat dilakukan dengan kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Guru mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui lagu, cerita bergambar, dan juga permainan peran. Menentukan fokus kebiasaan tiap hari, misal hari tanggung jawab, hari berbagi, ataupun hari sinergi. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Kegiatan dari tangan kecil tumbuh karakter besar dilaksanakan melalui rutinitas harian yang diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu kegiatan pembuka atau morning circle. Anak bersama guru menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Guru memberikan cerita singkat tentang kebaikan hari ini. Contohnya, hari ini saya bangun jam 5 pagi, lalu sholat subuh dan mandi. Tak lupa saya juga sarapan dengan telur.
Anak membuat komitmen kecil. Hari ini aku mau berbuat baik dengan tangan kecilku. Kegiatan inti atau kegiatan nyata dilaksanakan dengan variasi kegiatan seperti tangan kecilku menolong, tangan kecilku berbagi, tangan kecilku surgaku, tangan kecilku berkreasi, tangan kecilku merapikan. Anak terlihat langsung dalam kegiatan yang melatih tanggung jawab dan empati. Guru mendampingi sebagai fasilitator, bukan pengarah penuh, agar anak belajar mengambil keputusan sendiri. Kegiatan penutup atau refleksi. Anak bercerita tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan hari ini. Guru memberikan apresiasi simbolis rencana tangan hebat hari ini. Dilanjutkan dengan doa bersama agar selalu menjadi anak yang hebat dan berkarakter. Kegiatan penutup atau refleksi. Anak bercerita tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan hari ini. Guru memberikan apresiasi simbolis rencana tangan hebat hari ini. Dilanjutkan dengan doa bersama agar selalu menjadi anak yang hebat dan berkarakter. Kolaborasi dengan orang tua. Guru mengirimkan lembar komunikasi rumah berisi kebiasaan minggu ini agar orang tua mendukung di rumah. Orang tua diajak memberi apresiasi di rumah bila anak menunjukkan perilaku yang baik. Evaluasi. Guru mencatat pengamatan perilaku anak dalam jurnal anekdot. Dokumentasi foto kegiatan dan hasil karya anak dikumpulkan dalam portofolio dari tangan kecil tumbuh karakter besar. Penerapan program dari tangan kecil tumbuh karakter besar telah memberikan dampak pada murid, orang tua, guru dan sekolah yang signifikan dan berkelanjutan serta budaya yang positif. Di antaranya adalah dampak pada murid. Melalui pembiasaan dan kegiatan nyata dalam program ini, anak-anak menunjukkan perubahan positif yang nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Beberapa perubahan yang tampak antara lain, anak lebih berinisiatif, membantu teman, merapikan alat main, dan juga menolong tanpa diminta. Tumbuh rasa empati dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Anak lebih mandiri, percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas kecilnya. Anak mulai berpikir sebelum bertindak, serta memahami nilai kebaikan dalam perbuatan. Terbentuknya karakter disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan melalui kegiatan sederhana seperti menanam, berbagi, dan juga menjaga kebersihan. Tangan kecil mereka kini tidak hanya bermain, tetapi juga berbuat kebaikan. Dampak pada guru adalah program ini mengubah cara pandang guru dalam mendidik karakter anak usia dini. Yang dari sekedar mengajar nilai menjadi meneladankan dan membiasakan setiap hari. Dampak positif yang dirasakan oleh guru adalah antara lain, guru menjadi lebih reflektif dan kreatif dalam merancang kegiatan yang bermakna. Terbentuk budaya keteladanan dan konsistensi dalam menanamkan karakter. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan bermain dan proyek tematik. Guru semakin kolaboratif, saling mendukung, dan saling berbagi praktik baik di lingkungan sekolah. Muncul kesadaran baru bahwa pendidikan karakter bukan tambahan, tetapi jiwa dari seluruh kegiatan pembelajaran. Guru bukan hanya pengajar, tapi penumbuh karakter. Dampak pada orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam program ini menjadi kunci keberlanjutan pembiasaan di rumah. Dengan komunikasi yang rutin antara guru dan orang tua, muncul sinergi yang indah antara rumah dan sekolah. Dampak yang dirasakannya adalah antara lain, orang tua lebih sadar akan pentingnya teladan dan konsistensi dalam mendidik karakter. Muncul kebiasaan melanjutkan tangan kebaikan di rumah seperti membantu pekerjaan rumah, memberi salam, dan berbagi dengan saudara. Orang tua menjadi lebih dekat dan hangat dalam berinteraksi dengan anak. Terbentuk komunitas orang tua yang mendukung budaya positif sekolah dan ikut menjaga lingkungan belajar anak. Dari tangan guru ke tangan orang tua, kebaikan anak terus tumbuh di dua rumah, yaitu sekolah dan keluarga. Sedangkan dampak pada sekolah itu sendiri adalah secara keseluruhan program ini membawa perubahan besar terhadap budaya sekolah di TK Terpadu Santosa. Adapun dampaknya adalah antara lain terwujudnya budaya sekolah yang berkarakter, ramah, dan juga menyenangkan.
Lingkungan sekolah menjadi lebih tertib, bersih, dan penuh semangat gotong royong. Meningkatnya kolaborasi antara guru dan juga antara guru dan orang tua. Sekolah menjadi model inspiratif dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Reputasi sekolah meningkat karena memiliki program unggulan karakter berbasis aksi nyata. TK Terpadu Santosa tumbuh menjadi taman karakter, tempat setiap tangan kecil belajar menebar kebaikan. Kegiatan dari tangan kecil tumbuh karakter besar merupakan langkah nyata menanamkan karakter mulia sejak dini. Melalui tangan kecil yang terbiasa berbuat baik dan tumbuhlah generasi anak Indonesia yang berkarakter, bertanggung jawab, dan juga menunjukkan anak hebat Santosa, pemimpin kebaikan di masa depan. Karakter besar tidak tumbuh dalam sekejap, tetapi disemai perlahan dari tangan-tangan kecil yang belajar berbuat baik setiap hari. Gerakan kecil ini menjadi bukti bahwa setiap guru anak usia dini adalah penanam benih kebaikan. Dan setiap anak adalah ladang subur tempat karakter hebat tumbuh dan berkembang. Melalui cinta, keteladanan, dan juga konsistensi, TK Terpadu Santosa menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan cinta sesama. Anak Indonesia hebat yang tumbuh dari tangan kecil dan hati yang besar. Praktik baik ini meneguhkan keyakinan bahwa setiap tindakan kecil anak memiliki makna besar bagi pembentukan karakter. Dengan kesabaran, keteladanan, dan juga cinta, guru dapat menuntun anak untuk tumbuh menjadi pribadi hebat yang memiliki inisiatif, empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dari tangan kecil yang merapikan mainan dan hati kecil yang belajar berbagi, tumbuhlah karakter besar yang kelak menguatkan bangsa. Demikianlah praktik baik dari saya, Kepala TK Terpadu Santosa Cilegon. Semoga praktik baik ini bermanfaat untuk kita semua dan mulailah dari tangan kecil tumbuh karakter besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.